Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel SJ Lubar. Pada kesempatan di hari yang berbahagia ini, kembali saya berbagi materi perihal riset dan statistika. Materi yang akan saya sampaikan adalah bagaimana cara kita mengatasi data yang berdistribusi tidak normal. Untuk mengatasi data yang berdistribusi tidak normal dapat dilakukan dengan cara mendrop out atau membuang data yang outlier. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan bahas cara membuang data yang outlier pada data penelitian. Kemudian yang kedua adalah dengan melakukan transformasi data. Adapun cara mentransformasi data penelitian kita bahas pada pembahasan di part 3. Baik, kita bahas cara menormalisasikan data penelitian dengan membuang data yang outlier. Kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan data outlier. Menurut Ghazali, yang dimaksud dengan data outlier adalah data yang memiliki karakteristik yang unik, yang memiliki perbedaan yang sangat jauh, atau memiliki nilai yang terlalu ekstrim dari data suatu observasi. Penyebab data berdistribusi tidak normal antara lain karena adanya kegagalan dalam mendeteksi missing value atau karena adanya beberapa data yang hilang. Hilangnya data ini bisa disebabkan karena tidak tersimpan dengan baik atau tidak lengkapnya ketika responden mengisi jawaban kuesioner. Kemudian penyebab data berdistribusi tidak normal karena adanya kesalahan dalam pengambilan sampel. Sampel tidak sesuai dengan kriteria responden yang dituju. Ini bisa menyebabkan data menjadi berdistribusi tidak normal. Kemudian yang ketiga, data sudah benar kita ambil sesuai dengan fakta empiris, tetapi terlalu adanya perbedaan yang ekstrim dengan nilai dari nilai yang lainnya. Kemudian penyebab yang keempat, karena adanya kesalahan ketika kita mengentry data. Jadi kesalahan dalam kita memasukkan data penelitian di tabulasi data ini juga bisa menyebabkan terjadinya distribusi tidak normal. Baik, kita praktikkan cara mengatasi data yang berdistribusi tidak normal dengan cara membuang data yang outlier. Tentunya sebelum kita membuang data yang outlier, kita harus tahu terlebih dahulu mana saja data yang outlier pada data penelitian kita. Untuk mengetahui data yang outlier, kita bisa menggunakan program SPSS dengan metode box plot. Berikut kita siapkan tabulasi data penelitian. Data penelitian ini diambil dari UMKM di Kota Tangerang, terdiri atas 3 variabel independen, yaitu variabel yang dilambangkan dengan X1, kemudian variabel X2, variabel X3. Adapun variabel dependennya ini hanya satu variabel dependen, yaitu variabel Y. Variabel X1 ini adalah total skor yang didapat dari jawaban dari butir pertanyaan pada variabel X1, yaitu jawaban butir pertanyaan X11 ditambah jawaban butir pertanyaan X12 ditambah jawaban butir pertanyaan X13 sampai jawaban pertanyaan dari X19. Nah, hasilnya total skornya adalah ini ya, variabel X1. Begitu juga pada variabel X2.
variabel X3 sampai variabel Y. Semua adalah total jawaban dari masing-masing variabel. Data penelitian ini diambil sebanyak 147 responden. Nah, di sini tertulis 148 responden karena termasuk dari baris nama dari variabel. Selanjutnya kita buka program SPSS. Kita akan memasukkan tabulasi data di form Excel ini ke lembar kerja SPSS. Di sini kita gunakan IBM SPSS Statistik versi 23. Ya, kita buka, kita klik SPSS. Ya, program SPSS telah terbuka. Kita klik cancel. Kita dihadapkan pada lembar kerja SPSS. Kita ke variabel view. Kita persiapkan nama variabel yang akan kita uji. Pada kolom pertama kita ketik X1 sebagai variabel X1, kemudian X2, X3 dan variabel Y. Kemudian pada kolom desimal di sini ada 2 ya, artinya 2 angka di belakang koma, kita biarkan saja. Kemudian di kolom measure kita rubah ya dengan scale karena data yang akan kita uji adalah data interval. Nah, selanjutnya di kolom label ini bisa ditulis nama dari variabel yang kita uji. Misalnya variabel X1 sebagai variabel digital marketing ya, X2 sebagai promosi dan sebagainya. Tapi ini tidak saya tulis. Selanjutnya kita masuk ke data view. Kita pindahkan data yang ada di Excel ini ke lembar kerja SPSS. Kita ambil dari total skor dari masing-masing variabel. Ya, di sini variabel X1 kita blok, kemudian kita copy, klik kanan, copy, masuk ke lembar kerja SPSS. Nah, pada kolom variabel X1 kita klik kanan, kemudian klik paste. Begitu juga variabel X2, X3 dan variabel Y. Kita copy seluruh data dari variabel X2, X3 dan Y yang ada di form Excel ke lembar kerja SPSS. Nah, data penelitian ya sudah siap beserta nama masing-masing variabel. Selanjutnya kita lakukan uji normalitas pada model regresi, yaitu dengan melakukan uji normalitas pada nilai residual unstandardized pada data penelitian ini. Sehingga terlebih dahulu kita munculkan variabel residual unstandardized. Caranya kita klik analyze, kemudian kita pilih regression, kita klik linear. Nah, pada variabel independen yaitu X1, X2 dan X3 kita pindahkan ke kolom independen dengan klik tanda anak panah ini. Kemudian variabel Y sebagai variabel dependen kita pindahkan ke kotak dependen. Kemudian pada save kita klik, dan pada kotak residuals untuk unstandardized kita aktifkan dengan beri tanda centrang. Selanjutnya kita klik continue dan pilih OK. Kita lihat pada data view di lembar kerja SPSS, di sini sudah ada variabel baru yaitu variabel residual unstandardized. Selanjutnya kita uji normalitas dari nilai residual unstandardized dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Caranya kita klik analyze, kemudian pilih non parametric test. Selanjutnya kita pilih legacy dialogs, kemudian kita klik one sample KS atau Kolmogorov-Smirnov. Nah, kemudian pada variabel unstandardized residual kita blok, kita pindahkan ke tes variabilis.
Selanjutnya jangan lupa pada test distribution pastikan tanda normal aktif atau dicentrang. Selanjutnya klik OK. Nah, berikut adalah hasil dari uji normalitas pada variabel unstandardized residual. Di sini kita lihat nilai p-value, yaitu dilihat dari nilai signifikansi totile dengan pendekatan asimptotik sebesar 0,027. Artinya 0,027 ini lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat diartikan bahwa data penelitian berdistribusi tidak normal. Baik, kita copy hasil dari uji normalitas pada model regresi ini ke Word. Ya, kita sudah pindahkan. Selanjutnya kita uji normalitas pada masing-masing variabel. Ya, di sini kita klik analyze, kemudian kita pilih non parametric test, pilih legacy dialogs, kemudian pilih one sample KS. Selanjutnya ya, kita pindahkan variabel unstandardized residual di kolom test variable list ya ke kotak sebelah kiri. Kita masukkan semua variabel independen dan variabel dependen x1, x2, x3 dan variabel y ke test variable list. Selanjutnya pastikan pada normal ini diaktifkan, kemudian klik OK. Nah, berikut adalah hasil uji normalitas pada masing-masing variabel. Di sini nilai signifikansi totile dengan pendekatan asimptotik untuk variabel x1 sebesar 0,001, variabel x2 sebesar 0,004, variabel x3 sebesar 0,000 dan variabel y sebesar 0,055. Ya, di sini nilainya untuk variabel x1, x2 dan variabel x3 lebih kecil dari 0,05, sehingga bisa diartikan bahwa variabel x1, x2 dan x3 ini data berdistribusi tidak normal. Hanya variabel y sebesar 0,055. Ya, kalau dibulatkan menjadi 0,06, berarti variabel y berdistribusi normal. Kita copy ya, kemudian kita pindahkan ke Word. Nah, di sini sudah kita lakukan uji untuk nilai unstandardized residual dan kita uji normalitasnya pada masing-masing variabel penelitian. Karena hasil uji normalitas pada model regresi, yaitu uji normalitas pada variabel unstandardized residualnya ini berdistribusi tidak normal, kemudian hasil uji dari masing-masing variabel juga berdistribusi tidak normal, maka dapat kita atasi dengan cara menormalisasikan datanya, yaitu dengan cara mencari data yang outlier atau data yang memiliki perbedaan nilai yang jauh atau ekstrim. Kemudian dari data outlier tersebut kita drop out atau kita buang. Baik, kita cari data outliernya. Kita kembali ke lembar kerja SPSS. Kita klik analyze, kemudian pilih descriptive statistik, pilih explore. Kemudian semua variabel yaitu x1, x2, x3 dan variabel y kita pindahkan ke dependent list. Selanjutnya pada statistik ini kita klik, kemudian pada explore statistik untuk outliernya ya kita beri tanda centang atau kita aktifkan. Selanjutnya kita klik continue, kemudian kita pilih OK. Nah, di sini adalah output dari data yang outlier ditampilkan pada box plot. Di sini untuk variabel x1, data outlier terlihat ya pada angka 16 dan 18. Ini tandanya lingkaran kecil ya atau 0 di sini. Ini artinya data
bisa dikategori sebagai data yang ekstrim, namun masih bisa ditoleransi. Suatu ketika kita bisa menjumpai data ekstrim dengan tanda bintang. Nah, ini artinya data sangat ekstrim sekali. Kemudian pada variabel X2 ya, ini juga terdapat angka, ini data ekstrim, ada satu angka. Kemudian pada variabel X3 terdapat 2 angka ekstrim. Selanjutnya pada variabel Y terdapat 2 angka ekstrim. Nah, angka ekstrim ini atau data ekstrim ini kita akan drop out atau buang dari data penelitian, supaya nanti ketika diuji normalitasnya, data yang ekstrim sudah tidak ada pada data penelitian. Untuk memudahkan ya, kita catat ya data ekstrim ini. Saya catat dengan notepad di samping ya untuk memudahkan. Kita lihat untuk variabel I1 angka ekstrimnya ini 16, kemudian 18. Variabel X2 angka ekstrimnya 148. Kemudian variabel X3 angka ekstrim X3 29 dan 142. Kemudian untuk variabel Y angka ekstrimnya adalah 140 dan 52. Sini ya kita ketik 52 dan 140. Di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 data ekstrim pada data penelitian. Kita masuk ke lembar kerja SPSS pada data penelitian. Kita hilangkan barisan data yang tercatat sebagai data ekstrim, yaitu barisan data 16, 18. Di sini ya 16. Kita blok ya di sini di barisan angka 16. Kemudian pada keyboard ya kita pencet CTRL atau tekan CTRL. Ini kita lihat angka ekstrimnya 18. Kita klik atau kita blok 18. Kita geser di sini ya 29 dan 142. 29 52. Nah, 52 di sini 52. Selanjutnya di angka 140, 142 dan 145. 140, 142 dan 145. Nah, ini ya, ada 1 2 3, kemudian 4 5 6 7. Ya, sudah sesuai ya. Semua angka atau data yang ekstrim sudah kita blok. Selanjutnya kita bisa lepas tombol CTRL. Kemudian kita klik kanan pada salah satu angka yang diblok. Kemudian kita pilih atau kita klik clear. Nah, ini sudah hilang semua nih ya. Data yang barisan data yang sudah kita blok ini sudah hilang. Ya, tadi ada 147 dan ada 7 angka ekstrim yang kita blok. Ya, di sini sudah berkurang menjadi 140. Setelah data outlier kita hilangkan atau kita hapus, selanjutnya kita lakukan uji normalitasnya dengan model regresi maupun pada masing-masing variabel penelitian. Apakah dengan data outlier yang sudah dihilangkan, data ini sudah lulus uji normalitas atau belum? Baik, kita lakukan uji normalitas pada model regresi. Kita klik analyze, kemudian kita pilih regression, kita pilih linear.
Selanjutnya kita klik reset ya, ini kosong setelah kita reset. Kemudian kita masukkan untuk variabel independen ke kotak independence, kemudian variabel dependence kita pindahkan ke kotak dependence. Selanjutnya kita klik save, kemudian unstandardized pada kotak residual kita aktifkan, kemudian kita klik continue, klik OK. Kita lihat pada lembar kerja SPSS pada data view sudah muncul variabel baru, yaitu nilai unstandardized residual 2. Kita lakukan uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov. Klik analyze, kemudian kita pilih non parametric test, pilih legacy dialogs, kemudian kita klik one sample KS. Selanjutnya kita klik reset, kemudian nilai variabel unstandardized residual 2 kita pindahkan ke test variable list dengan klik tanda anak panah ini. Selanjutnya pada test distribution ya, ini pastikan tanda normal diaktifkan, kemudian klik OK. Kita lihat hasil uji normalitas pada model regresi pada variabel unstandardized residual. Nilai p-value yaitu dilihat dari nilai signifikansi total dengan pendekatan asimptotik sebesar 0,200, artinya lebih besar dari 0,05, sehingga data penelitian yang kita uji ini datanya berdistribusi normal. Kita pindahkan ke Word di sini. Nah, selanjutnya kita bandingkan ya untuk uji normalitas di masing-masing variabel. Kita masuk ke lembar kerja SPSS, klik analyze, kemudian langsung pilih non parametric test, pilih legacy dialogs, kemudian klik one sample KS. Ya, kita reset saja. Kemudian variabel X1, X2, X3 dan variabel Y kita pindahkan ke test variable list. Kita klik. Kemudian pada test distribution ini tanda normal kita aktifkan, kemudian pilih OK. Nah, ini hasilnya. Hasil uji normalitas setelah data outlier pada data penelitian kita buang ya. Untuk nilai p-value dilihat dari nilai signifikansi total dengan pendekatan asimptotik. X1 sebesar 0,003, X2 sebesar 0,013, X3 sebesar 0,000 ya, kemudian Y-nya sebesar 0,068. Kita pindahkan hasil dari uji normalitas pada masing-masing variabel. Di sini kita ya, salin ya. Baik, kita bandingkan. Di sini 0,200, sebelum outlier kita hapus ya, nilai signifikansinya 0,027. Ada peningkatan nilai signifikansi. Kemudian di sini setelah outlier dibuang pada masing-masing variabel ya, 0,003, 0,013, kita lihat untuk data sebelum outlier dibuang pada uji normalitas. Di sini nilai signifikansinya ya lebih kecil ya, 0,01, 0,04, ini 0,055, sedangkan ini ya 0,068. Ini 0,13 yang X2, sedangkan ini 0,004, lebih kecil ya. X1-nya 0,001. Di sini yang sudah dibuang outliernya adalah 0,003. Ini ada kenaikan ya. Jadi setelah data outlier kita delete, kita hapus pada data penelitian, ini terjadi perubahan atau kenaikan dari nilai p-value-nya. Data menjadi berdistribusi normal. Nah, kemudian data pada masing-masing variabel yang sudah dihilangkan data outliernya kita tunjukkan
pada SPSS ini silahkan digunakan untuk analisis regresi selanjutnya. Jadi uji asumsi klasik yang lain dan analisis regresi menggunakan data yang terbaru atau data yang sudah dibuang outliernya. Demikian cara menormalisasikan data penelitian dengan cara menghilangkan data outlier dengan metode box plot. Jadi silakan teman-teman mahasiswa atau sahabat peneliti bisa menggunakan metode box plot untuk menemukan data outlier pada data penelitian kita. Kemudian setelah ketemu data outlier, di drop out atau dihilangkan dari data penelitian. Selanjutnya data penelitian yang sudah dihilangkan outliernya bisa digunakan untuk analisis selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.